Assalamualaikum, halo semuanya, apa kabar? Welcome back to my channel Reni Fedi Vlog. Teman-teman, hari ini aku bikin stik bawang yang rasanya enak, keringnya, gurih. Pokoknya ini sih cocok banget ya untuk jadi cemilan atau isi toples kamu nih. Nah, kayak gimana cara bikinnya dan bahan-bahannya apa aja? Ikutin terus video aku sampai habis dan teman-teman jangan lupa subscribe ya. Friends, untuk membuat stik bawang ini aku memerlukan beberapa bahan ya. Di antaranya ada tepung tapioka, kemudian ada tepung terigu, lalu juga ada air, lalu ada telur. Nah, ini adalah bawang daun yang sudah aku cincang ya. Kemudian ada juga bawang putih bubuk. Teman-teman boleh pakai bawang putih yang biasa dihaluskan, tapi karena aku maunya bahannya banyak yang kering ya, supaya keringnya juga maksimal, jadi aku pakai bawang putih bubuk. Kemudian ada margarin, lalu garam, bumbu kaldu ayam. Aku juga menggunakan oregano leaves yang kering ya teman-teman ya. Ini sebenarnya pengganti dari seledri ya, karena aku lagi nggak punya seledri. Tapi kalau misalnya teman-teman punya seledri, bisa pakai seledri yang dicincang ya. Cara pembuatannya itu mudah aja ya teman-teman ya. Kita campurkan tepung terigu dengan tepung tapioka, kemudian juga dengan bumbu bubuknya seperti garam, kemudian kaldu ayam. Lalu aku masukkan bawang putih bubuk kira-kira setengah sendok makan, oregano leaves secukupnya, kira-kira setengah sendok makan aja ya teman-teman ya. Daun juga kita masukkan, kemudian margarin ya, dan kita masukkan juga telur. Bahan-bahannya kecuali air sudah aku masukkan teman-teman. Saatnya aku menguleni dulu ya, mengaduk-aduk dulu. Ini aku pakai tangan dan aku sudah bersihkan tangan aku ya teman-teman ya. Kita pastikan tepungnya, kemudian telur dan lainnya tercampur rata. Oke teman-teman, sebelumnya aku sudah pernah posting caranya membuat cheese stick ya, alias stick keju ya teman-teman ya, gitu. Itu tuh enak banget renyah, pokoknya semua orang suka. Dan kali ini aku bikin yang versi bawangnya, jadi teman-teman harus banget ikutin video-video aku ya. Nah, terakhir aku masukkan air secara bertahap sambil diuleni ya teman-teman ya. Nah, untuk penggunaan air kurang lebihnya seperti di description, tapi teman-teman juga harus kira-kira ya si adonannya ini sampai kalis tapi tidak banyak ya teman-teman ya, sampai mudah untuk dibentuk gitu ya. Nah, ini aku remas-remas seperti ini biar si adonannya ini menyatu ya. Nah, kalau teman-teman sudah membuat si adonannya kalis dan menyatu seperti ini, artinya teman-teman sudah berhasil ya bikin adonan yang bakal bikin kuenya itu renyah gitu ya. Nah, ini nggak menempel di tangan nih teman-teman nih, tuh. Friends, berikutnya aku mau menunjukkan alat yang akan kita gunakan untuk merolling si adonan tersebut ya. Yang pertama, aku menggunakan rolling yang terbuat dari kayu. Kalau misalnya teman-teman nggak punya, boleh teman-teman pakai botol kaca atau juga gelas yang cukup tebal dan permukaannya rata. Kemudian di sini aku menggunakan plastik ya teman-teman ya. Nah, aku suka menggunakan plastik sebagai alas, soalnya ini bisa diangkat gitu ya untuk ngambil adonannya gitu. Nah, teman-teman juga boleh pakai alas baking atau apa aja untuk bisa menjadi alasnya ya. Ya friends, kemudian aku ambil si adonan yang tadi sudah kita bentuk atau kita uleni ya. Kemudian ini akan aku bagi 2 atau 3 bagian ya teman-teman ya, supaya nanti merollingnya tuh lebih mudah gitu. Nah, ini aku jadikan 3 bagian aja ya.
Jadi nanti kita akan 3 kali merolling gitu loh teman-teman ya. Karena kalau langsung satu gini kita rolling tuh terlalu banyak ya. Nah, aku ambil bagian aja, satu bagian sebesar ini, kemudian akan kita pipihkan menggunakan rolling. Oke, si adonannya aku tutup dengan plastik, kemudian kita mulai merolling setipis mungkin, kira-kira setengah sentimeter ya teman-teman ya. Friends, aku sudah selesai merolling dan teman-teman lihat adonannya jadi semakin melebar ya. Nah, ini akan kita buka plastik atasnya. Kita perhatikan ketebalannya teman-teman, seperti ini nih. Jangan terlalu tebal juga ya, soalnya nanti khawatirnya jadi nggak renyah gitu ya. Kita ambil bagian pinggirannya ya, nanti ini bisa disatukan lagi dengan adonan berikutnya ya. Selanjutnya juga sisi ini kita rapikan. Kita ambil lagi, berikut kita lakukan pada keempat sisinya ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Kalian bisa perhatikan nanti masing-masing si stik bawangnya itu akan sebesar dan sepanjang ini. Dan nanti ketika digoreng dia juga akan sedikit mekar ya teman-teman, karena tadi kita pakai telur. Berikutnya kita akan potong-potong terus si stik bawangnya ini. Dia harus terputus sampai bagian bawahnya ya teman-teman ya. Jangan sampai lengket gitu. Terus kita lakukan sampai habis ya si lembaran ini. Nah, ini aku sudah selesai mengiris-iris si adonannya ini ya teman-teman. Ini bisa langsung kita goreng. Nah friends, segini banyak ya stik bawang yang sudah aku potong-potong. Tinggal aku siapkan minyak panas karena ini harus digoreng di minyak panas. Friends, aku sudah panaskan minyak, kemudian akan kita goreng ya si stik ini. Kalau sudah agak kokoh, kita boleh balik. Ya friends, akhirnya jadi juga nih stik bawang kita ya. Ini tuh sebagian udah pada dimakanin ya teman-teman ya. Jadi jadinya cukup banyak gitu ya teman-teman, harus praktekin resepnya ya. Ya friends, aku mau bilang terima kasih karena teman-teman sudah nonton video aku sampai habis. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Jangan lupa juga praktekin cara bikinnya si stik bawang ini. Pokoknya dijamin enak deh. Selamat mencoba. Assalamualaikum.